Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pokok bahasan kamu tentang gelombang bunyi dengan materi gejala gelombang bunyi. Dalam gejala gelombang bunyi ini ada beberapa hal yang dapat terjadi pada gelombang bunyi. Pertama, pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan yang terakhir yaitu efek Doppler. Kita akan mempelajarinya satu persatu dengan contoh soal. Baik, yang pertama, pemantulan bunyi itu adalah berbaliknya arah gelombang bunyi karena mengenai permukaan pemantul, seperti yang terjadi pada kelelawar, lumba-lumba, atau kapal selam. Untuk mengetahui apa benda yang ada di depannya, ya, maka pantulan itu akan diterima oleh apakah itu kelelawar, lumba-lumba, atau kapal selam. Kemudian pemantulan bunyi dapat menghasilkan gema atau dapat menghasilkan juga gaung. Ya. Gema itu adalah pemantulan bunyi yang terjadi setelah bunyi aslinya terdengar. Ya, jadi contohnya, ya, pada gambar yang ada ini seorang berteriak dengan mempergunakan corong, maka akan terdengar pantulan bunyinya itu bergantung kepada jarak daripada dinding pemantul atau tebing pemantul suara. Apabila dia pada jarak yang dekat, misalnya di dalam gua, maka pantulan atau gema itu akan lebih cepat terdengar. Jadi bergantung daripada jarak daripada benda pemantul atau permukaan pemantulnya. Itulah terjadinya gema. Sedangkan gaung itu adalah pantulan bunyi yang terdengar samar atau hampir bersamaan terjadinya dengan bunyi asli. Ya. Nah, jadi hal ini, gaung ini sering terjadi misalnya dalam ruang yang sangat terbatas, misalnya di bioskop atau di dalam ruang teater. Jadi, agar gaung tidak terjadi dalam satu ruang teater, maka ruang tersebut itu dibangun atau dirancang dengan akustik yang baik. Ya, seperti gambar di bawah ini. Supaya bunyi yang dipancarkan itu tidak berulang-ulang terjadi, tapi hanya ke arah satu arah saja, maka dirancanglah bagaimana bentuk langit-langitnya. Ya, seperti gambar di sebelah kanan ini. Jadi ada daya yang diberikan sehingga menyerap atau meredam suara. Atau juga selain daripada akustiknya, itu dinding atau langit-langit daripada ruangan itu disisip, dilapis dengan kain wol, kapas atau karet yang bersifat menyerap getaran atau gelombang bunyi. Sebagai contoh, dalam suatu pertandingan sepak bola ada gema daripada teriakan penonton, dan gema ini terdengarnya setelah 0,5 detik. Ya, maka dapat ditentukan berapa jarak daripada dinding pemantul suara tersebut dengan menerapkan prinsip daripada hubungan kecepatan dengan jarak. Biasanya V sama dengan S per T, tetapi ini 2 kali S. Mengapa? Karena sumber bunyi itu dipancarkan sampai ke dinding pemantul, kemudian kembali. Jadi jarak yang ditempuh 2 kali. Nah, karena demikian, maka dapat ditentukan S-nya itu sama dengan setengah V kali T. Jadi kalau misalnya gemanya terjadi setengah detik kemudian, berarti dapat ditentukan jarak daripada pemantul, dinding pemantul bunyi tersebut adalah 85 meter. Gejala yang kedua, pembiasan bunyi. Pembiasan bunyi itu adalah pembelokan arah gelombang bunyi karena bunyi melalui medium yang berbeda kerenggangannya. Nah, contohnya, pada siang hari misalnya, ketika terjadi petir, maka kita akan mendengarkan suara petirnya lebih tidak terlalu kuat. Ya. Nah, mengapa? Karena suara petir itu dibiaskan oleh lapisan udara yang ada di bagian atas. Nah, jadi dibelokkan.
Sehingga kita yang berada di bagian bawah atau di lantai itu tidak akan mendengarkan sekeras daripada bunyi petir tersebut. Sedangkan kalau pada malam hari, ya, petir akan kita dengar sangat keras sekali. Mengapa? Karena di malam hari udara di permukaan bumi itu lembab, atau katakan kerapatan daripada partikel udara itu tinggi, sangat rapat, sehingga rambatan bunyinya sangat kuat. Jadi makanya kalau malam ada petir, seolah-olah itu sangat keras sekali. Nah, karena memang faktor daripada kerapatan udara pada malam hari. Jadi pada siang hari, karena kerapatan udaranya renggang, maka kita mendengar bunyinya tidak sedemikian kuat. Jadi inilah yang dimaksud dengan pembiasan bunyi. Dibelokkan arah gelombang bunyinya karena medium daripada udara yang dilalui. Kemudian difraksi. Difraksi adalah pelenturan arah rambat gelombang karena melalui celah yang sempit. Ya, misalnya di satu ruangan ada sumber bunyi, ternyata pada ruangan yang lain yang memiliki lubang kecil, ya, maka orang yang berada di ruangan yang lain akan mendengarkan suara yang dipancarkan dari ruangan yang sumber bunyinya. Nah, mengapa? Karena gelombang bunyi yang melalui celah yang kecil ini akan dilenturkan. Akan dilenturkan dan terjadilah gelombang bunyi yang baru. Atau demikian misalnya dalam satu ruangan tetapi ada pembatasnya, maka orang yang berada pada sisi lain itu akan dapat mendengarkan suara radio yang dipancarkan tersebut. Atau sehari-hari kita sering mendengar sirine daripada ambulans misalnya. Ya, maka sirine dari ambulans ini dapat kita dengarkan di mana posisi kita berada. Karena apa? Karena bunyi yang dipancarkan itu mengalami lenturan di setiap sudut atau di setiap kisi-kisi penghalang daripada bunyinya. Nah, ini yang disebut dengan difraksi bunyi. Kemudian interferensi bunyi. Interferensi bunyi ini adalah perpaduan dua sumber bunyi, ya, yang menghasilkan satu bunyi yang baru. Nah, jika perpaduannya ini pada fase yang sama, maka menghasilkan bunyi yang lebih kuat. Tapi kalau fasenya berbeda, maka akan menghasilkan bunyi yang lemah. Dan ini yang disebut dengan interferensi bunyi, yaitu interferensi konstruktif, yaitu perpaduan bunyi yang sefase dan menghasilkan bunyi yang kuat, di mana itu terjadi apabila jaraknya, selisih jarak kedua sumber bunyi itu adalah kelipatan bulat daripada panjang gelombang, yaitu N kali lambda. Kemudian interferensi yang lain yaitu destruktif. Nah, interferensi di mana perpaduan bunyinya, di mana terjadi perbedaan fase, ya. Nah, sehingga menghasilkan bunyi yang lemah. Bunyi yang lemah ini akan terjadi apabila selisih daripada jarak kedua sumber bunyi, yaitu N tambah setengah lambdanya, ya, atau merupakan kelipatan bilangan bulat daripada panjang gelombang. Selanjutnya kita mau melihat, ya, ini ada dua gambar bahwa sumber bunyi, speaker ini memancarkan bunyi dengan frekuensi yang sama. Maka pendengar yang berada pada jarak yang sama akan mendengarkan bunyi yang kuat. Sedangkan jika dia berada pada jarak yang berbeda, selisih jarak ini, selisih jaraknya, ya, berbeda, maka dia akan mendengarkan bunyi yang lemah. Ya, kita lihat satu contoh soal. Ada dua sumber bunyi P dan Q, di mana P dan Q ini berjarak 6 meter. Dan seorang pendengar yang berjarak 8 meter dari Q. Ya, tentu jarak daripada Q ini 8 meter, maka jarak dari P ini bukan lagi jarak 8 meter, kita bisa hitung nanti. Yang ditanyakan adalah ketika dia berada pada jarak 8 meter ini, dia mendengar frekuensi
Yang maksimum, ya, bunyi maksimum berarti interferensi konstruktif 700 Hz. Ya. Kemudian ditanyakan frekuensi berikutnya, berapa besar frekuensi bunyi berikutnya yang akan didengar. Baik, kita lihat bahwa pendengar mendengar bunyi yang kuat berarti konstruktif. Untuk konstruktif, maka kita harus menentukan hubungan jarak dengan panjang gelombang bunyinya, yaitu selisih daripada PR ke QR. Maka kita dapat hitung dengan metode Pythagoras. Baik, dengan metode Pythagoras maka kita dapati bahwa nilai PR itu adalah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Akarnya adalah 10 meter. Dengan jarak 10 meter, sedangkan Q dari R itu 8 meter, maka ada selisih jarak. Selisih jarak ini adalah 10 dikurang 8, yaitu 2 meter. Ketika selisih jarak 2 meter, pendengar mendengarkan frekuensi maksimum 700 Hz. Maka kuat bunyi keberapakah itu yang terjadi? Ya, karena dapat kita katakan bahwa kuat bunyi itu adalah interferensi konstruktif kuat, lemah, kuat, lemah. Jadi kuat keberapa yang 700 Hz itu dapat kita lihat melalui persamaan interferensi konstruktif ini. Delta S sama dengan N kali lambda. Kelipatan keberapa? Ya, kelipatan keberapakah N ini? Ketika mendengar frekuensinya 700 Hz. Maka dapat kita tentukan yaitu kelipatan keempat. Artinya, pada kuat bunyi yang keempat, didengarlah frekuensi 700 Hz. Sekarang, kalau pada kuat bunyi berikutnya, berarti N sama dengan 5, maka frekuensinya berapa? Untuk N sama dengan 5, maka frekuensinya dapat kita tentukan sebesar 875 Hz. Jadi, inilah contoh tentang interferensi bunyi. Selanjutnya tentang efek Doppler. Efek Doppler itu peristiwa terjadinya perbedaan frekuensi bunyi yang didengar akibat gerak relatif. Jadi ada gerak relatif. Apakah salah satu bergerak sumber atau pendengar atau dua-duanya? Kita lihat animasi sederhana ini. Ya, ini sumber bunyi mendekati pendengar atau pengamat. Ya, maka apa yang kita lihat ketika mendekati, maka panjang gelombangnya ini menjadi lebih kecil. Ya, menjadi lebih kecil. Artinya, frekuensinya makin besar. Ya, karena berbanding terbalik. Demikian. Maka menurut pendengar, frekuensi bunyinya bukan lagi seperti yang dipancarkan ini, tetapi lebih kuat lagi. Ya, karena lebih tinggi frekuensinya. Selanjutnya, jika sumbernya menjauhi. Jika sumbernya menjauhi, maka yang kita lihat bahwa antara sumber dengan pendengar, panjang gelombangnya makin besar. Berarti frekuensinya makin kecil. Ya, jika ini bunyi sirine, maka ini sirinenya makin lama makin lemah dan tidak lagi terdengar. Jadi inilah yang disebut dengan efek Doppler. Terjadi gerak relatif antara apakah sumber atau pendengar bunyi tersebut. Baik, kita lanjutkan. Secara grafik dapat kita tetapkan bahwa sumber bunyi dapat kita posisikan pada kuadran sebelah kanan, bagian positif, dan pendengarnya di bagian negatif. Dengan makna supaya arah gerak yang ke kiri itu kita tandai dengan negatif, arah gerak yang ke kanan kita tandai dengan positif. Jadi sumber bunyinya jika mendekati pendengar, maka berarti tandanya minus Vs. Pendengar jika mendekati sumber bunyi, berarti dia bergerak ke kanan, berarti kecepatannya tanda positif. Ya, seperti gambar ini juga. Sumber bunyi mendekati dan sumber bunyi menjauhi. Oke. Secara matematis, maka dapat dirumuskan persamaan frekuensi menurut pendengar. Ini frekuensi menurut pendengar yaitu VU, yaitu kecepatan rambak bunyi di udara,
plus minus VP. VP ini kecepatan menurut pendengar. Dibagi VU plus minus VS. Ini kecepatan menurut sumber, kecepatan sumber bunyi. Dikali frekuensi yang dipancarkan oleh sumber itu sendiri atau Fs. Ya, kita lihat, jika ada dua sumber bunyi yang berbeda frekuensinya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelayangan bunyi. Jadi misalnya ada dua sumber bunyi F1 dan kemudian sumber bunyi yang lain F2, maka ketika pendengarnya mendengarkan sumber bunyi ini, maka akan terjadi pelayangan bunyi, yaitu selisih daripada frekuensi yang tinggi dengan frekuensi yang rendah. Baik, kita coba lihat melalui contoh soal. Contoh yang ketiga. Mobil polisi dengan kelajuan 144 km per jam mengejar penjahat. Berarti penjahatnya menjauhi mobil polisinya, ya seperti ini. Jadi mobil polisi dengan sirinenya mengejar penjahat dan penjahat ini menjauhi mobil polisinya seperti ini. Jadi arahnya kecepatan daripada mobil polisi atau sirinenya minus Vs dan penjahat yang menjauhi sumber bunyi juga kita sebut minus Vp. Ya, data yang diberikan kita konversi ke dalam satuan meter per detik, ya, sehingga sumber bunyi kecepatannya 40 dan tanda minusnya itu karena mendekati pendengar. Sedangkan pendengarnya juga minus 30 karena dia menjauhi sumber bunyi. Ya, kemudian kita mau lihat bahwa frekuensi daripada bunyi yang ditangkap oleh pendengar atau penjahat yang lari itu ya, adalah minus 30 karena dia menjauhi sumber dan minus 40 karena sumber mendekati penjahatnya. Sehingga menurut pendengar atau penjahatnya bahwa frekuensi yang didengarnya itu adalah 1240. Artinya lebih tinggi daripada frekuensi yang dipancarkan. Kesimpulannya berarti mobil polisi semakin mendekatinya. Ya. Yang terakhir, mobil A mendekati pengamat B yang diam dengan kecepatan 30 dan mobil B juga mendekati pengamat yang sama dengan kecepatan 20 meter per detik. Ya. Masing-masing mobil memancarkan frekuensi bunyi, maka si pendengar akan kebingungan. Karena apa? Ya, dia akan mendengarkan dua frekuensi dari dua sumber yang berbeda. Yang pertama dari diagram ini kita mau lihat bahwa mobil A mendekati pendengar, tandanya berarti min VA. Mobil B juga mendekati, maka tandanya min VB. Sedangkan pendengar dalam keadaan diam, maka kecepatannya 0. Ya, satu-satu. Mobil A mendekati, maka menurut si pendengar, frekuensi mobil A adalah, ya, frekuensi mobil A adalah 560 Hz. Ya. Kita lihat tadi VP-nya pendengarnya diam 0, VA-nya 30 minus karena dia mendekati. Bagaimana dengan mobil B? Menurut pendengar, mobil B frekuensi bunyinya adalah 555. Dengan data, dia juga dalam keadaan diam dan VB ya, minus 20 karena mendekati. Artinya, menurut si pendengar, ada dua frekuensi yang didengarnya yang berbeda. Perbedaan inilah yang menghasilkan pelayangan bunyi, yang kita sebut dengan frekuensi pelayangan. Nilainya adalah 5 Hz. Jadi inilah gejala bunyi yang dapat kita jalani sehari-hari. Sampai di sini pembelajaran kita. Ya, terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.